Baik, selamat malam Om Swastiastu, Bapak Ibu. Selamat malam Bapak. Selamat malam Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik, sehat luar Bapak. biasa. Sehat luar biasa. Nggih, sementara. Ya, Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini mari kita adakan suatu kegiatan coaching yang dimana saya Ade Bayu Dwipayana sebagai observer, kemudian adapun yang menjadi coach di sini adalah Bu Putu Desi, kemudian yang menjadi coachi adalah Pak Kade Arte. Benar seperti itu nggih? Betul. Oke. Bapak. Nggih, Bu Putu di sini berperan sebagai coach, yang dimana saya sebagai observer ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang dimana ada tahapan-tahapan ataupun rubrik penilaian dalam sesi ini, ya, yang dimana yang pertama adalah pra supervisi, kemudian yang kedua adalah observasi, sedangkan yang ketiga adalah pasca percakapan. Oke, sebelum Bu Putu memulai kegiatan pada hari ini, saya ingin menanyakan terlebih dahulu. Kira-kira dari rubrik penilaian yang saya katakan tadi sudah jelas kiranya Bu Putu? Sudah Bapak. Kemudian yang kedua, terkait dengan prasupervisi, di sini saya ingin menanyakan, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Putu tunjukkan atau Bu Putu kembangkan di sini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif Bapak. Mendengarkan dengan aktif. Oke, luar biasa sekali. Oke. Kemudian kira-kira dalam bagian kompetensi yang lebih spesifik, kira-kira yang mana Bu Putu dalam kegiatan pada malam hari ini? Mendengarkan dengan aktif, kemudian aksi nyatanya Bapak. Oke, Bu Putu. Kemudian yang keempat, dari kira-kira dari penerapan yang nantinya akan kita lakukan pada malam hari ini, kira-kira adakah ataupun apa yang menjadi indikator dari ketercapaian dari tujuan yang akan Bu Putu inginkan? Aksi nyata dan solusi-solusi yang disampaikan. Aksi nyata dan solusi-solusi yang diinginkan. Oke. Oke, saya rasa cukup itu saja. Kira-kira kegiatan pada malam hari ini bisa kita mulai? Bisa Bapak. Oke, kalau bisa saya akan berikan waktu dan kesempatan untuk Bu Putu dan Bapak Adek. Silakan. Selamat malam Baik. Pak Kade. Selamat malam Bu Desi. Bagaimana kabarnya Pak Kade? Baik, Gastungkare, sangat luar biasa Niki. Baik, syukurlah. Kenapa ini Pak Kade tumben bertemu dengan saya? Begini nih Bu Desi, saya ada sedikit permasalahan sedikit nih, ya. Permasalahan apa itu Pak Kade? Gini, nah saya di sekolah begitu sangat banyak beban tugas mengajar, terus beban tugas tambahan, dan ikut CIP juga seperti ini Bu Desi. Oh iya, banyak sekali ya. Ya, kadang-kadang
saya tuh membawa pekerjaan di sekolah itu ke rumah seperti itu, Bu Desi. Oh, Sehingga sampai ya. sehingga keluarga saya di rumah terbengkelai, Bu Desi, anak, istri gitu, tidak ada perhatian jadinya. Nah, itu yang membuat saya resah, Bu Desi, ya akhir-akhir ini. Baik, jadi keresahan Pak Kade itu karena banyak tugas tambahan, kemudian tidak bisa mengatur waktu, kemudian sampai keluarga terbengkalai ya Pak Kade ya? Iya, seperti itu, Bu Desi. Nah, Pak Kade kira-kira sudah berusaha menemukan solusi atas keresahannya? Saya berusaha, Bu Desi, tetapi terus saja seperti itu tidak bisa saya lakukan, Bu Desi. Artinya saya Oh, sudah berusaha di sekolah, terus saja ada saja pekerjaan yang sampai dibawa ke rumah gitu, Bu Desi. kira-kira kendalanya Pak Kade di mana? Kenapa pekerjaannya sampai dibawa ke rumah? Nah, begini Bu Desi. Nah, selain saya mengajar di kelas, ya tentu saya tidak ingin dibebani dengan tugas pokok saya itu dibebani dengan tugas tambahan gitu, Bu Desi, dari kepala sekolah. Nah, tugas tambahan inilah sering saya bawa ke rumah. Misalkan ikut membuat administrasi tentang manajemen kepala sekolah, karena kepala sekolah mendapatkan mau penilaian seperti itu, Bu Desi. Iya Jadi sih. saya bawa sampai ke rumah, sedangkan saya sebagai guru juga ikut juga program pendidikan guru penggerak seperti itu, Bu Desi. Berarti Pak Kade juga membuat administrasi tentang kepala sekolah, kemudian mengikuti pendidikan guru penggerak juga. Nah, Iya. kira-kira Pak Kade untuk membuat administrasi harus sendirian, tidak bisa Nah, ini dibantu. ya, Saya ulang ya Pak ya, Kade jadi ya. oke. Pak Kade dalam membuat administrasi, apakah harus Pak Kade sendiri yang membuat? Nah, ini tugas tambahannya sudah dibagi-bagi sih sebenarnya sama kepala sekolah, Bu Desi. Jadi ada beberapa guru yang juga dapat tugas tambahan karena mengingat ini penilaiannya sudah dekat seperti itu, Bu Desi. Jadi ya, jadi ada saja pekerjaan yang saya bawa pulang sampai ke rumah dan mengganggu aktivitas saya di dalam keluarga seperti itu, Bu Desi. Baik, kira-kira Pak Kade pulangnya jam berapa Pak Kade? Nah, ini pulangnya normal-normal saja, jam 2.15 sudah saya pulang dari sekolah, Bu Desi. Oh, normal ya pulangnya ya. Baik Pak Kade, untuk penyelesaian administrasi, mungkin Pak Kade punya solusi lain begitu agar administrasinya bisa terselesaikan? Nah, begini Bu Desi, saya ini solusi yang ingin saya terapkan ini, Bu Desi. Tidak menunda-nunda pekerjaan itu yang pertama. Dan apabila pekerjaan itu masih tersisa tugas tambahan tersebut, dan saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat itu, Bu Desi. Meskipun teman sejawatnya juga dapat pekerjaan tugas tambahan. Nah, jadi mungkin karena berkolaborasi sehingga pekerjaan yang menumpuk menjadi terselesaikan dengan cepat waktu. Seperti itu, Bu Desi. Baik, bagus sekali ya Pak Kade ya. Solusinya berkolaborasi. Nah, Pak Kade, mungkin ada yang terpikirkan lagi Pak Kade solusi yang lain selain Nah, berkolaborasi dengan rekan sejawat. solusi yang lain mungkin apabila memang tidak memungkinkan pekerjaan itu selesai di sekolah dan mau dibawa ke rumah, mungkin saya memberi pengertian kepada anak istri saya. Saya masih sibuk mungkin dengan pekerjaan ini, saya mau menyelesaikan pekerjaan ini terlebih dahulu.
Sehingga mohon permakluman apabila saya belum bisa maksimal untuk memberikan perhatian kepada istri dan anak. Itu Bu Desi. Baik Pak Kade ya, semua tugasnya sama-sama penting ya Pak Kade ya, baik keluarga ataupun pekerjaan sekolah. Nah, Iya, mungkin iya. solusi yang Pak Kade ingin terapkan apa ini Pak Kade? Apakah sudah menemukan mungkin solusinya di Nah, antara yang solusi yang saya tadi? prioritaskan mungkin solusi yang berkolaborasi tadi itu Bu Desi ya. Itu sangat mungkin bisa saya prioritaskan yang memungkinkan meringankan beban saya dalam tugas Baik. tambahan seperti itu Bu Desi. Nah, itu solusi yang bagus untuk Pak Kade juga berkolaborasi dengan rekan sejawat ya. Mungkin bisa meringankan bebannya nanti. Mungkin Pak Kade mulai kapan bisa Pak Kade terapkan itu Pak Kade? Nah, ini kalau saya tunda-tunda ini Bu Desi, ini akan semakin tambah beban lagi. Ya, sehingga mungkin menit ini ataupun besok itu saya sudah akan bisa terapkan Bu Desi. Ya. Nah, bagus itu Pak Kade. Memang menunda-nunda pekerjaan itu kurang bagus ya, akan menambah beban kita. Nah, komitmennya bagus Pak Kade, harus tetap dijaga itu komitmennya untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Nah, sekarang selain tidak menunda, kemudian akan berkolaborasi, mungkin itu yang akan Pak Kade ambil solusinya? Iya, betul Bu Desi. Iya, baik. Kalau memang itu diambil solusinya, Pak Kade harus berkomitmen dengan solusi itu dan segera dikerjakan ya Pak Kade ya. Baik Bu Desi. Baik Pak Kade. Selain itu apa ada lagi keluh kesah Pak Kade? Sudah cukup Bu Desi. Itu saja keluh kesah saya. Sehingga saya Baik. ingin berkeluh kesah dengan Bu Desi ini. Ya. Baik Pak Kade. Ya. Nah, bagaimana sekarang perasaannya Pak Kade? Apakah masih bingung ini? Perasaan ini yang tadinya masih terganjal ya, seperti batu karang yang mengganjal di dada saya Bu Desi. Sekarang batu karangnya ini sudah hilang semua, sudah merasa ringan sekarang beban saya Bu Desi. Setelah saya curhat dengan Bu Desi, sangat-sangat memberikan sangat-sangat setara sekali posisi saya dengan Bu Desi sekarang ini ya. Bu Desi sebagai coach, saya sebagai coachingnya sangat-sangat setara sekali dan bisa memperhatikan potensi saya juga Bu Desi. Saya senang sangat senang. sekali. Iya. Ya. Saya senang sekali mendengar Pak Kade ini ternyata batu karangnya yang terganjal tadi sudah hilang ya Pak Kade ya. Iya. Betul Bu Desi. Nah, Pak Kade, karena kita sudah bercakap-cakap tadi mungkin ada 20 menit ya. Kemudian keluh kesah Pak Kade juga sudah hilang, ada ganjalannya juga sudah hilang. Nah, mungkin betul. Ada lagi yang bisa saya bantu mungkin Pak Kade? Sudah cukup Bu Desi, sudah saya merasa lega sekali, sangat plong sekali Bu Desi. Nah, baik Pak Kade, kalau memang sudah percakapannya mungkin kita bisa akhiri sampai di sini ya Pak Kade ya. Oke. Baik, selamat pagi Pak Kade. Salam untuk keluarga dan rekan-rekan sejawat di sekolah ya Pak Kade ya. Ya, salam juga Bu Desi. Terima kasih atas sudah menyempatkan waktunya Bu Desi. Ya, sama-sama. Baik, Ya. untuk waktu saya kembalikan kepada pengamat. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Kadek dan Ibu Putu. Tepuk tangan dulu dong, mantap sekali nih. Ya, saya sangat senang mendengarkan ataupun saya sangat senang menjadi observer di sini, yang dimana saya tadi melihat percakapan yang begitu luar biasa dari sisi coaching ataupun coach itu sendiri. Ya, terkait dengan rubrik penilaian yang saya sampaikan tadi, saya ingin bertanya lagi kepada coaching, ya kepada Bu Putu. Okay.
sebelum saya masuk ke pasca, di sini saya melihat dalam proses coaching tadi, yang dimana Ibu Putu sudah mengawali ataupun memulai percakapan dengan sangat bagus, yang dimana Bu Putu sudah mengawali dengan cara menanyakan kabar ataupun ucap salam, yang dimana tentu saja itu bisa menjernihkan suasana ya, agar semakin akrab. Kemudian Bu Putu juga sudah menanyakan permasalahan yang sedang si coach itu sendiri. Kemudian juga menggali ataupun memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya berbobot, sehingga coach sendiri pun merasa nyaman dan merasa menemukan terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Bahkan si coach Bu itu sebagai coaching berhasil mengkriteri yang ada dalam coach itu sendiri. Luar biasa sekali Bu Putu. Kemudian terkait dengan pasca percakapan. Kira-kira Bu Putu sadar nggak? Kira-kira apa saja yang Bu Putu sudah lakukan tadi dalam kegiatan coaching ini, Bu Putu? Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya tadi selama praktek coaching sudah menggunakan alur Tirta, Bapak. Jadi sudah menyampaikan tujuan dari coachingnya, identifikasi permasalahannya, kemudian bagaimana rencana aksi dan tanggung jawabnya, Bapak. Oke. Kemudian kira-kira yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan ini di sini apa ya, Bu Putu ya? Jadi indikatornya solusi-solusi yang sudah disampaikan, kemudian aksi nyatanya, Bapak. Oke. Jadi Bu Putu sudah berhasil ya menemukan ataupun membangkitkan dari mana solusi ataupun aksi nyata yang sudah dilakukan. Saya juga sangat setuju dengan apa yang Bu Putu katakan, karena dari catatan saya juga sama. Indikator yang saya catat di sini adalah aksi nyata dan solusi. Ibu Putu sudah berhasil membangkitkan ataupun menuntun mengembangkan potensi yang berada pada coach itu sendiri. Dan Bu Putu pun sudah berperan ataupun mendengar aktif dalam kegiatan coaching pada malam hari ini. Sungguh luar biasa, Bu Putu. Sekali lagi saya ajukan jempol. Kemudian ada pertanyaan lagi satu, Bu Putu. Kira-kira kalau seandainya ada kegiatan seperti ini lagi, mungkin di dunia sekolah Bu Putu ataupun di lingkungan keluarga mungkin, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Putu kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih menggali lagi untuk pertanyaan berbobotnya, Bapak. Oh gitu. Oke, jadi Bu Putu ingin mengembangkan kan pertanyaan berbobotnya, Oke, Iya, selamat mencoba Bu Putu ya. Jadi di sini saya ingin menyampaikan sedikit selaku observer. Jadi kita di sini perlu banyak-banyak latihan yang dimana nantinya akan dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini, dan saya selaku observer meminta maaf kalau seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun perkataan yang tidak seharusnya saya ucapkan karena disengaja ataupun tidak disengaja. Saya mohon maaf, dan saya akhiri kegiatan pada malam hari ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Selamat Santi, malam Santi, Ibu Santi. Bapak. Selamat malam Selamat Bapak. malam.
Ya, terima kasih, nggih, terima kasih. Ya.